A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun yusannu wad'u jaridatin khadra'in 'alal qabri lil ittiba'i lil it lil itba'i wa li annahu yukhaffifu anhu bi barakatin tasbihiha. Nah, dalam muhimmatun bermula ini itu satu kepentingan. Disunahkan akan meletak pelepah yang hijau, artinya pelepah yang masih hidup ya, alal qabri, di atas kubur, lil ittiba, karena ittiba. Karena ittiba adalah karena Nabi melakukan demikian. Wali annahu, dan karena bahwa sesungguh demikian meletakkan pelepah yang masih hijau di atas kubur itu meringankan ianya pelepah tersebut anhu, daripadanya orang yang ada dalam kubur, mayat yang ada dalam kubur, ibarkatin tasbihiha, dengan berkat tasbihnya pelepah tersebut. Artinya begini, satu kepentingan, disunahkan meletakkan pelepah pohon kayu pelepah yang masih hijau, yang masih hidup di atas kuburan, karena itu karena Nabi melakukan demikian. Kenapa demikian? Apa alasannya? Supaya meringankan azab kubur, dengan sebab yaitu dengan berkat tasbih yang diucapkan oleh pelepah tersebut. Ini kata ulama ya, bisa pohon-pohon kayu ini bisa mereka berzikir juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lil ittiba, huwa bermula dianya ittiba tadi, yaitu hadis atau perkataan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi masa hidupnya. Itu hadis-hadis rawahu Ibnu Hibban, telah meriwayatkannya hadis oleh Ibnu Hibban. Nah, seperti itu. Ibnu Hibban. Keterangan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya ulangi. Huwa bermula dianya ittiba tadi. Huwa bermula dianya ittiba, ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang Ibnu Hibban tersebut mengambil keterangan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai, yaitu Abi Hurairah. Qala, berkata ianya Abi Hurairah tadi, kunna adalah kami, Abi Hurairah beserta kawan-kawannya, kunna adalah kami, namsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami berjalan dengan Nabi, beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famararna ala qabraini faqama fakumna ma'ahu. Nah, maka kami lalui di atas dua kuburan, artinya kami melewati dua kuburan. Faqama, maka Nabi berhenti. Faqama, berhenti, maka Nabi berhenti. Nah, pada ketika Nabi berhenti, kami juga berhenti besertanya Nabi. Fakumna ma'ahu, kami juga berhenti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala launuhu yataghayyaru, maka berubahlah, artinya warna kulit Nabi ini berubah dan sehingga hatta ra'adakum kamisu, sehingga baju kamisnya juga terasa agak berantakan ya. Wajah Nabi tadi sudah berubah ya, sehingga pada ketika itu fakulna, maka kami berkata ataupun kami bertanya kepada Nabi, malaka ya Rasulullah, ada apa dengan engkau ya Rasulullah? Faqala, maka berkata ianya Rasul, amma tasma'una ma asma'u, adakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Imma tasma'una ma asma'u, adakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Fakulna, maka kami jawab. Maka Abi Hurairah beserta kawan-kawannya menjawab, wa ma zaka, tidak kami, wa ma zaka ya Nabi Allah, kami tidak mendengar apa-apa ya Rasulullah. Qala, maka
Kemudian berkata ya Nabi, hazani rajulani yu'azibani fi kuburihim azaban syadida fi zambi hainin. Nah, jadi pada ketika Nabi bertanya, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Fakulna, maka menjawab Abi Hurairah beserta kawan-kawannya, tidak ya Nabi Allah, kami tidak mendengar apa-apa. Kemudian Rasul mengatakan, dua orang ini yang di dalam kubur ini mereka sedang diazab di dalam kuburnya karena mereka di saat hidup melakukan dosa yaitu dosa prasangka ataupun dengki, dosa dengki. Kemudian kulna kami bertanya lagi fi mazaka pada tentang mayat yang ada dalam kubur tersebut. Qala, berkata ya Nabi, kana ahaduhuma la yatanazzahu minal bauli wa kana al-akhiru yu'azzi nasu bilisanihi wa yamshi bainahum bin namimah. Nah, kemudian Abi Hurairah beserta kawan-kawannya bertanya kepada Nabi, fi mazaka, apa yang sedang terjadi wahai Rasulullah. Maka Rasul menjawab, adalah salah satu keduanya. Ini kan ada dua mayat. Jadi salah satu dua mayat tersebut, mayat yang pertama dia tidak membersihkan kencingnya, artinya dia setelah kencing tidak membersihkannya, tidak mencuci, tidak membasuh. Kemudian mayat yang satunya lagi, dia adalah menyakiti manusia dengan lisannya. Yuwazzin nasu bilisanihi wa yamshi bainahum bin namimah. Perbuatan dia dulu waktu di dalam dunia adalah menyakiti manusia dengan lisannya, dan juga ia melakukan namimah. Namimah itu wayamsi bainahum bin namimah, dan berjalan ia di antara mereka-mereka, di antara tetangga-tetangganya, di antara manusia-manusia bin namimah dengan namimah. Artinya membawa kabar mengadu domba, mengadu domba. Saya ulangi, mayat yang pertama diazab dalam kubur adalah mayat tersebut tidak membersihkan kemaluannya, artinya tidak membersihkan pada saat dia kencing ataupun berak, tidak dicucinya, ngeri sekali, tidak dicuci. Nah, maka mengakibatkan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mayat yang satunya lagi yaitu menyakiti manusia dengan lidahnya, dengan lisannya, dan juga mengadu domba. Nah, perkara yang ada di sini perkataan-perkataan yang berkata dengan tetangganya, maka disampaikan kepada tetangga-tetangga lain sehingga tetangga tersebut bisa bertengkar dan berkelahi dan sebagainya. Fada'a bi jaridataini min jara'idin nakhli. Fada'a, maka menyeru, memanggil ataupun mengambil, maka mengambil dua pelepah daripada pelepah kurma, mengambil. Faja'ala fi kulli qabri wahidatin, maka menjadikan ianya Nabi ataupun meletakkan pelepah tersebut pada tiap-tiap kuburan orang tersebut. Tadi ada dua kuburan, maka ditancapkan pelepah tersebut pada tiap-tiap kuburan. Kulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahal yunfi'uhum zalika, wahai Rasulullah, apakah bisa bermanfaat apa yang kau lakukan itu? Qala, menjawab ianya Rasul, na'am, ya, bermanfaat. Yukhaffifu anhuma madamata rutbataini. Rasul menjawab, iya, bisa bermanfaat, bahkan bisa meringankan azab kubur mereka berdua selama pelepah kurma tersebut ataupun pelepah yang lainnya masih basah keduanya. Nah, jadi di sini ada kait, yaitu pasah ya. Adapun yang kering juga bisa mengucapkan tasbih, juga bisa meringankan, yaitu azab kubur. Nah, mana tadi yang keringnya? Innal yabisata laha tasbihun aidan. Nah, jadi wafihi dan sebut padanya tadi pelepah yang masih hijau, yang masih hidup, yang masih muda. Innal yabisata, bahwa sesungguh yang sudah kering, sebut baginya
itu tasbih pula. Artinya kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah pelepah yang sudah kering juga bisa membaca tasbih sehingga bisa meringankan azab kubur yang ada di dalam kuburan tersebut. Di sini meringankan artinya bukan dihilangkan azab kubur ya, bukan tidak diazab semata-mata agar tapi diringankan. Contoh apabila pada hari itu tugas malaikat mencabut mencambuk mayat tersebut selama 10 kali, maka dengan sebab ada tasbih pohon kayu tersebut sehingga dikurangi bisa 5 kali dan lain sebagainya. Bukan dihilangkan akan tapi diringankan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab.